Tema kita adalah selfless life. Lawan dari selfish life yang saya sampaikan minggu yang lalu tentang orang kaya yang bodoh itu. Tetapi warga kerajaan dengarkan. Ini contoh a selfless life. Kisah Rasul 4:36. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut, yang dipanggil Barnabas. Yusuf itu, Yoses ataupun Yusuf, Joseph itu artinya may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Orang yang jadi berkat itu selalu orang lain berkata, semoga lebih banyak orang seperti ini. Tetapi bahkan dia meningkat disebut Barnabas, the son of comfort, the son of consolation. Dia menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Seorang Lewi dari Siprus. Kalau orang Lewi tidak punya warisan tanah, yaitu di Israel. Tapi dia rupanya seorang pengusaha sekalipun dia jauh di Cyprus, ketika dia kembali ke Israel, dia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, untuk didistribute, dibagikan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya percaya itu salah satu acid test daripada warga kerajaan adalah love. Seperti saya ucapkan, kasih itu bukan sesuatu, tetapi kata kerja. Haleluya. Love in action. Ya, bukan cuma humility in action, tapi love in action. Dia meletakkan di kaki rasul-rasul. Artinya dia percaya kepada penting sekali kita sebagai para pemimpin bisa dipercaya. Terutama soal keuangan. Di lembah pujian ini sejak yaitu 20 tahun yang lalu ya, ketika gedung ini berdiri 25 tahun yang lalu, maka kita memakai yaitu accountant publik ya, public accountant. Dan saat itu ya jemaat kita tidak sebesar sekarang. Tetapi kita mau tentang akuntabilitas. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Dan ini gambaran daripada a selfless life. Dan dia begitu diberkati karena kemudian Tuhan mempercayakan lebih lagi. Kalau orang bisa dipercaya hartanya orang lain, maka hartanya sendiri dia bisa juga dipercaya. Dia diberikan harta yang sesungguhnya, the true riches. Bahkan kita tahu bagaimana dia menampung Rasul Paulus, mengenalkannya kepada para rasul-rasul, dan dia sendiri menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dan dirikan beberapa gereja termasuk Antioquia yang menjadi pusat daripada kegerakan pada zaman itu. Dimulai dari seorang pengusaha yang cinta Tuhan bernama Barnabas, yang dipanggil Barnabas. Tetapi pasal 5 ayat 1, ada sepasang suami istri. Mereka melihat bagaimana semua orang berbicara baik tentang Yoses yang disebut Barnabas. Ini bernama Ananias dan Safira. Mereka juga ikut-ikutan. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi tidak diberikan semuanya, dan dikatakan semuanya diberikan. Pada saat dia berikan di kaki Rasul Petrus, maka Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Coba saudara lihat, ukuran daripada kerohanian gampang dilihat. Bagaimana mengelola keuangan ya. Engkau mendustai Roh Kudus berani-beraninya, menahan sebagian hasil penjualan tanah. Sebelum dijual tetap milikmu, sekarang juga milikmu. Dan apa yang terjadi? Dia drop dead, dia rebah dan mati. Kemudian juga istrinya, saudaraku. Karena itu kita sebagai warga kerajaan, let's check our heart. Apakah kita mencari pujian seperti Ananias Safira, atau tidak mencari pujian seperti Yoses Barnabas itu, yang kemudian menjadi rasul? Dia dipercaya the true riches. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Live selflessly in Jesus' name. Amen.